Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Salam, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 3 April di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena segala berkat dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata, yang tiada taranya dan tiada duanya, kami boleh alami dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Puji syukur Tuhan beri kami waktu, kesempatan yang indah dan mulia di mata Tuhan, untuk kami datang membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi landasan patokan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian firman-Nya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikian sabda firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita akan tuntutan terhadap kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Itu sudah dibuktikan melalui kematian Kristus di Bukit Golgota, yang hari kemarin saudara dan saya sudah memperingati. Itu adalah bukti nyata, itu adalah bukti kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Saudara dan saya ketika percaya beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di Bukit Golgota, disitulah saudara dan saya memperoleh dan mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Kalau saudara dan saya sudah mengalami, sudah memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut dari saudara dan saya? Apa yang Tuhan mau saudara dan saya buat, lakukan dan kerjakan ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu? Setidaknya ada 3 tuntutan yang Tuhan tuntut bagi kita. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ia mendidik kita, yaitu kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Untuk apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita membuang hal-hal yang adalah keinginan dunia, yang adalah kefasikan itu harus dibuang. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi adalah, mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Jadi ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang sudah dikerjakan tuntas oleh Kristus di Bukit Golgota, maka hendaknya saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita selalu meninggalkan kefasikan kita, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Kita bertobat dari dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi ketika kita merenungkan kembali akan bukti nyata kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita ketika Kristus mati di Bukit Golgota, hendaknya kita mengevaluasi diri, mendiagnosa diri. Adakah kehidupan kefasikan? Adakah keinginan-keinginan duniawi yang masih ada, yang masih melekat dalam diri kita? Hendaknya kalau kita jumpai hal-hal itu, mari kita meninggalkan. Mari kita bertobat, mari kita buang semuanya itu sebagai tanggapan kita, respon kita terhadap kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang sudah dibuktikan oleh Kristus di Bukit Golgota. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari saudara dan saya adalah mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua, yang dituntut dari kita, dari kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita, masih ayat 12 bagian B.
dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Hal yang kedua yang dituntut dari kita yang sudah mengalami, sudah memperoleh kasih karunia yang menyelamatkan itu, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah mari kita hidup bijaksana. Kalau kita hidup bijaksana berarti kita harus bersikap adil. Kalau kita hidup bijaksana berarti ada waktu kita bekerja, ada waktu kita beribadah. Itu yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat yang sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani hidup. Bijaksana itu berarti bahwa kita mengatur waktu kita sedemikian rupa sehingga waktu untuk kita bekerja, waktu kita beribadah, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita belajar, waktu kita bermain, berekreasi, kita gunakan itu sebaik mungkin. Itu yang namanya kita bijaksana. Tapi kalau kita sudah tidak bersikap adil berarti kita tidak bijaksana. Kalau kita sudah tidak beribadah oleh karena waktu kita, oleh karena kesibukan kita, itu namanya kita tidak hidup bijaksana. Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat yang sudah memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, mari kita belajar menjalani hidup yang bijaksana. Mengatur waktu kita sedemikian rupa. Sehingga ada waktu di mana kita harus belajar sebagai seorang pelajar, ada waktu kita harus bermain, ada waktu kita harus beribadah kepada Tuhan, ada waktu untuk kita berdoa, ada waktu untuk kita baca firman. Itu namanya kita bijaksana dalam menjalani hidup dan itu yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya ketika saudara dan saya sudah mengalami atau memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan. Ada waktu tidak ada kesempatan lagi. Karena itu selagi kita hidup, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin sehingga kita menjadi orang yang bijaksana di mata Tuhan. Yang ketiga yang dituntut dari kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Ayatnya yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai umat yang sudah memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, yang ketiga mari kita rajin berbuat baik. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi diberi tekanan rajin berbuat baik. Itu yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Kita menjadi umat kepunyaannya sendiri dengan harapan supaya kita jadi umat yang rajin berbuat baik. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi rajin berbuat baik. Senang berbuat baik. Tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak pernah bosan-bosan berbuat baik. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah itu. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu bukan untuk kita berfoya-foya dalam hidup ini. Bukan hidup kita untuk bersenang-senang. Tetapi sebaliknya kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu, mari kita mengisi kehidupan kita itu dengan rajin berbuat baik. Kita rajin berbuat baik bukan supaya memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Bukan. Kita hanya beriman kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Disitulah saudara dan saya menerima ataupun memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Setelah saudara dan saya memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, yang dituntut saudara dan saya adalah mari kita rajin berbuat baik.
Karena kita sudah memperoleh kasih karunia Allah. Bukan supaya memperoleh kasih karunia Allah itu. Akibat saudara dan saya memperoleh kasih karunia Allah, hendaknya saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita rajin berbuat baik kepada siapa saja, oleh siapa saja, dalam bentuk apa saja, sekecil apapun. Kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dituntut supaya kita rajin berbuat baik. Kita percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Firman Allah berkata, jangan sesat. Sebab Allah tidak ingin dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau kita rajin berbuat baik, saya percaya pada waktu dan pada saatnya, kita juga akan menuai kebaikan yang kita tanam itu. Allah yang punya firman ini, menolong kita untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang menyelamatkan kami manusia sudah nyata. Dan Engkau sudah buktikan itu di Bukit Golgota ketika Engkau mati demi dan untuk menebus dosa kami. Sehingga ketika kami percaya, ketika kami beriman kepada Kristus, maka saat itulah kami mengalami ataupun memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Tolonglah kami yang sudah mengalami, sudah memperoleh kasih karunia Allah itu, supaya kami bertobat dari dosa kami, supaya kami hidup bijaksana dalam menjalani hidup ini, dan tolonglah kami supaya kami rajin berbuat baik. Roh Kudus menolong dan mampukan kami, supaya kami bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat umur panjang, berkat jasmani Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan, ya Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.